Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rohma Juliawan, kelas 12 PDP 3 nomor urut 27. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan pembelajaran PPKN bab 3, yaitu tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Yang pertama, hakikat good governance. Pengertian good governance dalam arti luas, suatu tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik di suatu negara. Dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip good governance. Menurut UNDP, ada 9 prinsip. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, daya tanggap. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Yang keenam, kesetaraan dan berkeadilan. 7, efektivitas dan efisiensi. 8, akuntabilitas. 9, visi strategis. Sementara menurut Bappenas, 1, mempunyai pandangan jauh ke depan. 2, tata pemerintahan yang transparan. 3, tata pemerintahan yang responsif. 4, tata pemerintahan yang bertanggung jawab. 5, tata pemerintahan berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. 6, tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efektif dan efisien. 7, tata pemerintahan yang terdesentralisasi. 8, tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. 9, tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. 10, tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. 11, tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. 12, tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. 13, tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada tuntutan pasar. 14, tata pemerintahan yang komitmen pada lingkungan hidup. Selanjutnya, ciri-ciri good governance. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, komunikasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri. 4, keseimbangan kekuatan. 5, interdependensi. Selanjutnya, implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, asas umum good governance. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 7 asas umum. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. 4, asas keterbukaan. 5, asas proporsionalitas. 6, asas profesionalitas. 7, asas akuntabilitas. Selanjutnya, karakteristik good governance. Berdasarkan UNDP, ada 6. Yang pertama, mengikutsertakan semua warga negara. Yang kedua, transparan dan bertanggung jawab. 3, efektif dan adil. 4, menjamin adanya supremasi hukum. 5, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. 6, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah. Selanjutnya,
persyaratan dan penopang good governance. Persyaratan good governance. Yang pertama, akuntabilitas publik terwujud. Yang kedua, sistem informasi terjamin. Yang ketiga, manajemen sektor publik efisien. Yang keempat, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan secara transparan. Yang kelima, perangkat hukum yang memadai. Penopang good governance hanya bermakna apabila keberadaannya ditopang oleh lembaga-lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Lembaga-lembaga tersebut adalah negara, sektor dunia usaha atau swasta, dan masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan good governance di Indonesia, yang pertama, ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Keempat, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kelima, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Keenam, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang terakhir, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Lalu, bagaimana peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik? Yang pertama, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan